saya akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah. Untuk yang pertama ada pengertian dari sistem peredaran darah itu sendiri. Kemudian yang kedua memasuki kepada pembahasan siklus peredaran darah pada janin. Dan yang ketiga pembahasan siklus peredaran darah pada bayi baru lahir. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sistem peredaran darah. Kita masuk kepada pembahasan dari sistem peredaran darah itu sendiri adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut dengan sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu akan membahas sirkulasi darah pada janin. Sistem peredaran darah pada janin itu berbeda dengan bayi yang sudah lahir atau anak dewasa seperti kita. Karena paru-paru dan alat gestasional pada janin itu belum berfungsi secara independen sehingga janin di dalam kandungan menerima oksigen dan juga nutrisi lainnya berasal dari plasenta. Nah, proses peredaran darah janin ini dimulai dari arah yang kaya akan O2 dan juga nutrisi yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis. Sekitar 500 ml per menit darah itu akan mengalir melalui vena umbilikalis ke hati. Di hati terdapat ductus venosus aranti yang dimana ductus ini berfungsi untuk menghubungkan antara vena cava inferior dan juga vena umbilikalis. Kemudian, darah dari vena cava inferior kali ini akan menuju ke atrium dexta atau atrium kanan. Di atrium kanan atau atrium dexta ini, aliran darah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mengalir ke ventrikel kanan atau ventrikel dexta, kemudian sebagian besar darah lainnya mengalir ke atrium kiri atau atrium sinistra melalui foramen ovale. Kemudian, darah yang ada di ventrikel kanan atau ventrikel dextra ini akan mengalir menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis yang mana darah akan memberikan nutrisi kepada paru-paru yang sedang berkembang. Sedangkan untuk darah yang ada di atrium kiri atau atrium sinistra ini akan mengalir ke ventrikel kiri atau ventrikel sinistra kemudian melewati aorta. Di aorta ini darah dibagi menjadi dua aliran, ada yang mengalir ke seluruh tubuh dan ada juga yang mengalir ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus botali. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu banyak sekali mengandung CO2 atau karbon dioksida dan akan mengalir ke arteri umbilikalis, kemudian kembali lagi ke plasenta dan melakukan pertukaran oksigen kembali. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga sebagai materi terakhir yang akan membahas sirkulasi darah BBL. Selanjutnya setelah bayi lahir yang terjadi adalah jalan pintas yang tiga tadi akan menutup. Yang pertama di sini terjadi penutupan foramen ovale. Nah, kita lihat di sini foramen ovalenya sudah menutup sehingga meninggalkan fossa ovale dari struktur atrium dextrum dan valvula foramen ovale dari struktur atrium sinistrum. Penutupan foramen ovale ini menjadi fossa ovalis di sininya atau fossa ovale ini terjadi karena saat bayi lahir dia akan berusaha bernafas. Di sini usaha nafasnya akan menyebabkan pengembangan daripada paru atau pulmonya. Nah, akibat peningkatan volume paru di sini, dia efeknya adalah peningkatan tekanan darah dari atrium sinistrum pada bayi baru lahir. Nah, pada masa janin atau periode fetus atau fetal valvula, foramen ovale ini bisa bertahan tetap terbuka membentuk foramen. Itu karena pada masa janin tekanan di atrium dextrum itu lebih tinggi dibandingkan atrium sinistrum. Sehingga valvulanya, valvula fossa ovalisnya akan membuka dan menyebabkan yang memungkinkan aliran darah dari atrium dextrum ke sinistrum. Tetapi ketika setelah lahir tekanan darah di atrium sinistrum lebih tinggi. Itu akan menyebabkan valvula foramen ovale ini tertekan ke arah sektum
ini dan akhirnya menutup setelah bayi lahir. Ya, yang itu akan menutup selamanya. Jadi, fosa ovalis, nah kemudian pada bayi baru lahir juga terjadi penutupan daripada ductus venosus aranti, menutup karena pada saat bayi baru lahir atau setelah lahir, kita akan melakukan atau petugas medis akan melakukan pemotongan tali pusat, di mana di situ terdapat arteri dan vena umbilikalis. Dengan pemotongan tali pusat itu, aliran darah dari plasenta ke vena umbilikalis akan tertutup dan akan berhenti. Nah, ini menyebabkan ductus venosus arantii-nya tidak dialiri darah lagi sehingga dia akan berobliterasi mengecil membentuk ligamentum venosus. Kemudian, untuk ductus arteriosus, nah, pada saat bayi baru lahir, aliran darah ke pulmo itu akan meningkat karena terdapat tekanan negatif pada paru yang mengembang. Hal ini menyebabkan aliran truncus pulmonalis sebagian besar akan dialirkan ke arteri pulmonalis baik dexter maupun sinister, sehingga ductus arteriosus botali tidak dialiri darah lagi dan akhirnya dia juga akan berobliterasi membentuk ligamentum arteriosus. Jadi ketiga jalan pintas yang tadinya ada pada masa janin itu akan tertutup. Mungkin penyampaian pembahasan materi mengenai sistem peredaran darah manusia, terutama mengenai siklus peredaran darah pada janin dan juga siklus peredaran darah pada bayi baru lahir, dicukupkan sekian dari saya. Saya sangat menyadari sekali bahwa dalam penyampaian materi tersebut saya masih sangat banyak sekali kekeliruannya, masih sangat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, tetapi jika kalian ada yang ingin mengkoreksi mengenai penyampaian materi saya, boleh dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.